Hidupmu tiba-tiba dipenuhi penyakit aneh, usaha macet, dan mimpi buruk yang datang setiap malam. Padahal secara logika, semuanya baik-baik saja. Tapi itulah yang dialami oleh Pak Harlan, seorang pedagang sukses yang tiba-tiba jatuh bangkrut dan sakit-sakitan. Hingga suatu malam, ia bangkit. Ia sujud tahajud dengan linangan air mata, dan sejak itu, satu persatu keajaiban mulai terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam penuh rahasia itu? Dengarkan kisah ini sampai selesai. Namanya Pak Harlan. Umurnya sudah lewat kepala 5, tapi tubuhnya masih tegap, pikirannya masih tajam. Ia adalah seorang pedagang sembako yang cukup sukses di Pasar Cibadak, Bandung. Hidupnya dulu terlihat sempurna, rumah luas, mobil pribadi, anak-anak kuliah di universitas ternama, dan istri yang setia menemaninya sejak ia mulai merintis usaha dari nol. Namun semuanya berubah dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang ia anggap biasa. Dagangan mulai sepi, meski pasar ramai. Lalu, pembeli yang sudah pesan dalam jumlah besar, tiba-tiba membatalkan begitu saja tanpa alasan jelas. Puncaknya, mobilnya mogok tanpa sebab logis, bahkan tukang bengkel pun geleng-geleng kepala. Ia mulai curiga, tapi tak tahu harus bagaimana. Bulan demi bulan berlalu. Tubuhnya mulai terasa aneh. Tidak ada sakit medis, tapi setiap malam badannya panas dingin. Dadanya sesak setiap habis maghrib. Tidurnya tak nyenyak, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan, dan seringkali merasa seperti ada yang memperhatikan dari belakang saat ia sendiri. Istrinya, Bu Rina, mulai panik. Ia membawa Pak Harlan ke dokter, ke spesialis jantung, hingga psikiater. Hasilnya, semua normal. Tapi yang mereka alami sangat jauh dari kata normal. "Pak, ini kayaknya bukan sekadar sakit biasa," bisik Bu Rina suatu malam, setelah mendapati suaminya terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah. Pak Harlan hanya diam. Ia terlalu lelah untuk menjawab, terlalu takut untuk menyimpulkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia percayai. Santet. Malam itu, Pak Harlan duduk diam di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 2.41 dini hari. Matanya sayu, tubuhnya gemetar. Ia membuka ponsel dan menonton sebuah ceramah pendek tentang keajaiban sholat tahajud. Entah mengapa, hatinya tergerak. Jika kamu ingin Allah balas dendam untukmu, maka bangunlah di sepertiga malam dan sujudlah dengan air mata. Allah akan membalas dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Kalimat itu menampar jiwanya. Ia pun berdiri pelan, mengambil air wudhu dengan tangan yang masih gemetar. Sujud untuk pertama kalinya di waktu sunyi, dalam sholat yang selama ini hanya ia dengar namanya, tahajud. Air matanya jatuh saat ia membaca doa yang ia susun sendiri, dengan bahasa yang paling jujur. "Ya Allah, kalau ini bukan karena MU, aku sudah habis. Kalau ada orang yang mengirim kejahatan padaku, maka cukup Engkau yang membalas. Aku tak punya daya, aku hanya bisa sujud." Malam itu, Pak Harlan hanya sholat 2 rakaat dan berdoa. Tapi ia merasa ada yang berbeda. Udara di rumahnya yang biasanya sesak, malam itu terasa lebih ringan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk. Namun ia belum tahu bahwa tahajud itu akan menjadi permulaan dari perang spiritual yang tak kasat mata. Dan satu persatu tanda-tanda keajaiban pun akan bermunculan. 3 malam berturut-turut, Pak Harlan tak pernah absen bangun sebelum azan subuh. Tak ada alarm, tak ada pengingat. Ia hanya terbangun, seolah ada yang menggugah jiwanya. Tubuhnya pun terasa lebih ringan. Tak lagi sesak seperti sebelumnya. Sholat tahajud itu dilakukannya dengan langkah pelan, tapi niat yang kuat. Ia tidak tahu bacaan panjang, hanya 2 rakaat sederhana, lalu berdoa sambil menangis. Ia bicara dengan Allah seperti anak kecil yang mengadu kepada ayahnya. Malam kedua, sesuatu terjadi. Setelah tahajud, ia duduk bersandar di dinding kamar, dan entah mengapa matanya terpejam sendiri. Dalam kantuknya, ia bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia melihat rumahnya dari atas. Gelap. Tapi di halaman belakang, ada seperti gumpalan hitam yang mengepul,
lalu perlahan hancur seperti abu yang terbakar. Ia juga melihat wajah seseorang, tapi samar, seperti bayangan di balik kabut. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar kencang. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia justru merasa lega. Sangat lega, seolah ada beban berat yang terlepas. Pagi harinya, ia ceritakan mimpinya kepada Bu Rina. Kayaknya Allah mulai bukakan jalan. Pak, ucap istrinya, mata berkaca-kaca. Teruskan. Jangan berhenti. Malam ketiga, suasana rumah terasa berbeda. Biasanya setelah maghrib, ada hawa berat yang membuat semua gelisah. Tapi malam itu, suasana lebih tenang. Bahkan anak bungsunya yang selama ini sering mimpi buruk, tidur pulas tanpa tangisan. Tahajud malam itu terasa lebih dalam. Saat sujud, Pak Harlan menangis lebih lama. Ia tak minta banyak. Hanya ingin tenang. Hanya ingin sembuh. Hanya ingin usaha dan keluarganya kembali seperti dulu. Ia sadar, semua ini di luar logika manusia. Dan hanya Allah yang bisa menyentuh hal-hal yang tak terlihat. Setelah salam, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya berjalan di pasar. Tapi setiap langkahnya, ada sesuatu seperti tali hitam yang terputus dari tubuhnya. Tali-tali itu seperti melilit, tapi saat ia berjalan, semuanya putus satu persatu. Lalu di kejauhan, ada sosok perempuan tua berpakaian hitam berdiri di bawah pohon besar, menatapnya tajam. Saat ia mendekat, sosok itu perlahan menghilang ditelan cahaya yang datang dari langit. Pak Harlan terbangun dengan nafas berat. Ia menggenggam dada, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang dalam. Ada sesuatu yang sedang dibersihkan. Itu keyakinannya. Dan tanpa ia sadari, pagi itu, warung kecilnya yang biasa sepi, mulai didatangi pembeli lagi. Satu persatu. Tanpa promosi. Tanpa sebab yang jelas. Beberapa orang datang dan berkata, "Entah kenapa pengen belanja ke sini aja, Pak. Rasanya nyaman." Padahal sebelumnya, pelanggan mengeluh dagangannya terasa berat. Kini, bahkan dagangan yang sudah hampir basi, dibeli dengan senang hati. Pak Harlan mulai percaya. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ini adalah perisai. Ini adalah senjata. Namun semuanya belum selesai. Malam keempat dan kelima, Allah akan tunjukkan siapa sebenarnya yang menyimpan dengki itu. Dan ketika kebenaran mulai tersingkap, ujian batin pun dimulai. Malam keempat, Pak Harlan kembali bangun tepat pukul 3:07 dini hari. Kali ini, hatinya bergetar saat mengambil air wudhu. Ia belum tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak sejak sore tadi. Ada firasat yang sulit dijelaskan. Ia hanya menunduk, melangkah menuju sajadah yang sudah digelar di ruang tamu. Sholat tahajud malam itu terasa lebih lama. Rukuk dan sujudnya lebih dalam. Doanya lebih sunyi. Ia sudah kehabisan kata, kini hanya linangan air mata yang berbicara. Di penghujung doa, Pak Harlan berkata pelan, "Ya Allah, jika memang semua ini dari orang yang iri, tunjukkan aku, agar aku bisa memaafkannya dengan ikhlas." Ia lalu tertidur di atas sajadah, tubuhnya lelah namun damai. Dan malam itu, Allah menjawabnya, melalui mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, Pak Harlan kembali berada di pasar. Tapi kali ini, pasar itu kosong. Lengang. Hanya suara angin dan langkahnya sendiri. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong yang ia kenal sangat baik. Tiba-tiba, dari salah satu kios tua, muncul bayangan seseorang, perlahan menjadi jelas. Itu adalah Pak Mulyadi, tetangganya. Sesama pedagang di pasar. Orang yang selama ini terlihat ramah, tapi memang sejak lama menyimpan persaingan bisnis yang cukup panas. Beberapa tahun lalu, pernah ada konflik kecil antara mereka soal harga grosir. Sejak saat itu, hubungan mereka renggang. Dalam mimpi itu, Pak Mulyadi berdiri dengan wajah dingin, memegang sesuatu seperti kendi hitam. Ia menunduk, lalu kendi itu hancur sendiri. Lalu sosoknya hilang, hanya meninggalkan suara lirih. "Maafkan aku." Pak Harlan terbangun dengan peluh dingin membasahi wajah. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ada kejelasan dalam pikirannya.
Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Pagi harinya, Bu Rina menemukan suaminya termenung di meja makan. "Kenapa, Pak?" tanyanya lembut. Pak Harlan menghela napas, lalu bercerita apa yang ia lihat dalam mimpi. Ia ceritakan semuanya. Tentang Pak Mulyadi, tentang kendi hitam, dan suara lirih minta maaf itu. Bu Rina hanya terdiam. Ia tahu, suaminya bukan orang yang suka mendramatisir. Lalu ia berkata pelan, "Kalau benar itu dia, kita harus balas dengan yang lebih besar." Pak Harlan menoleh. "Apa?" "Kita balas dengan maaf." Siangnya, Pak Harlan pergi ke pasar seperti biasa. Tapi langkahnya berbeda. Ia menghampiri kios Pak Mulyadi. Lelaki itu tampak terkejut, bahkan sedikit gugup saat melihatnya. "Assalamualaikum, Pak Mulyadi." Waalaikumsalam. "Pak Harlan, ada apa ya?" Pak Harlan tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang jujur. Ia mengulurkan tangan. "Kalau selama ini saya pernah salah, saya minta maaf." Pak Mulyadi terdiam. Matanya memerah. Ia tak menjawab. Hanya menggenggam tangan itu erat, dan menunduk. Mungkin malu. Mungkin menyesal. Tapi Pak Harlan tak peduli. Ia sudah memutus rantai kebencian, dengan kekuatan tahajud dan keberanian untuk memaafkan. Sejak hari itu, banyak yang berubah. Usaha Pak Harlan semakin lancar. Bahkan ia menerima order dari supplier besar yang dulu sempat memutus kontrak tanpa alasan. Anak-anaknya jadi lebih ceria, suasana rumah kembali hangat, dan malam-malamnya tak lagi diisi mimpi buruk, melainkan doa yang terus mengalir di atas sajadah. Namun Allah belum selesai menulis kisah ini. Beberapa bulan kemudian, datanglah ujian baru. Kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak malam-malam gelap itu. Kini kehidupan Pak Harlan berubah drastis. Warung sembakonya kembali ramai, bahkan melebihi sebelum ia jatuh sakit. Ia menerima pelanggan dari luar kota, mendapat pesanan grosir dari rumah makan besar, bahkan mulai dipanggil untuk berbagi cerita di pengajian sekitar. Anak-anaknya pun makin semangat belajar, dan yang paling membahagiakan, kesehatannya pulih total. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi sesak dada selepas maghrib, dan hubungan dengan sang istri makin mesra, seperti baru menikah lagi. Semua terasa sempurna. Tapi justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Malam-malam tahajud yang dulu penuh air mata dan rasa butuh, kini mulai bergeser. Beberapa kali, Pak Harlan terbangun tapi memilih kembali tidur. Besok masih bisa, toh, pikirnya. Awalnya hanya 1 malam, lalu 2 malam, lalu seminggu penuh. Sajadah yang dulu basah oleh air mata, kini hanya jadi hiasan di sudut ruang. Rasa butuh itu menguap, berganti dengan rasa nyaman. Hingga suatu malam, Bu Rina mendapati Pak Harlan gelisah dalam tidur. Ia mengigau. Matanya tertutup tapi wajahnya terlihat seperti sedang melawan sesuatu. Pak. Bu Rina mengguncang tubuhnya. Pak Harlan terbangun. Nafasnya memburu. "Aku mimpi, aku kembali ke pasar itu." Tapi pasar itu gelap, dan tali-tali hitam itu mulai muncul lagi. Katanya dengan suara bergetar. Bu Rina menggenggam tangannya. "Jangan tinggalkan tahajud, Pak. Jangan hanya datang saat kita butuh, lalu pergi saat diberi." Kata-kata itu menghantam hati Pak Harlan. Benar. Dulu ia datang dengan tangis. Kini, saat hidupnya lapang, ia lupa. Padahal, tahajud bukan sekadar solusi saat susah, tapi jalan menjaga hati tetap rendah. Malam itu juga, ia bangkit. Wudhu dalam diam. Kembali ke sajadah, bukan karena ketakutan, tapi karena kerinduan. Ia sholat 2 rakaat, dan saat sujud terakhir, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, aku malu. Aku datang saat butuh, lalu pergi setelah Engkau beri. Ampuni aku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis lagi. Bukan karena kesakitan, tapi karena rasa syukur yang sangat dalam. Keesokan harinya, ia tidak hanya bangun tahajud, tapi ia juga mengajak tetangganya, beberapa pedagang pasar lain,
untuk memulai komunitas tahajud kecil-kecilan. Ia menceritakan pengalaman spiritualnya, dan tak sedikit dari mereka yang menangis, karena merasa kisah itu adalah kisah mereka juga. Pak Harlan sadar, keajaiban bukan hanya soal santet yang hilang, atau rezeki yang lancar. Tapi bagaimana Allah menjaga hati kita untuk tetap kembali kepadanya, meski hidup terasa sempurna. Namun perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu bagian penting dari kisah ini yang belum tuntas. Seseorang yang sejak awal tidak pernah percaya pada kekuatan sholat malam, seseorang yang sangat dekat dengan Pak Harlan, akan mengalami peristiwa luar biasa yang mengubah hidupnya. Dari ketiga anak Pak Harlan, yang paling bungsu bernama Dimas. Usianya 22 tahun. Seorang mahasiswa teknik yang cerdas dan kritis, tapi juga agak keras kepala. Berbeda dari dua kakaknya yang lebih lembut dan religius, Dimas adalah tipe yang skeptis. Ia sering bilang bahwa usaha harus realistis, dan bahwa semua hal bisa dijelaskan secara logika. Bahkan ketika melihat ayahnya sembuh dan usaha kembali lancar, ia mengaitkannya dengan strategi dan waktu pasar, bukan kekuatan tahajud. Ayah berdoa, iya, tapi yang bikin rame, ya karena pasokan kita stabil lagi. Kualitas berasnya juga bagus. Itu aja kok, katanya santai sambil menyeruput kopi. Pak Harlan hanya tersenyum. Ia tidak marah. Ia hanya mengusap kepala anaknya pelan. Kalau logikamu kuat, bagus. Tapi jangan sampai menutup mata dari hal yang tak bisa dijelaskan dengan itu. Dimas mengangguk, walau dalam hati masih menolak. Namun malam itu, hidup Dimas berubah. Ia sedang lembur tugas akhir di kamar, ketika tiba-tiba listrik rumah mati total. Padahal biasanya kalau mati lampu, hanya sebagian. Tapi malam itu, seluruh rumah gelap gulita. Bu Rina dan Pak Harlan sudah tidur. Dimas keluar kamar sambil membawa senter ponsel, hendak mengecek MCB listrik. Tapi saat sampai di ruang tamu, langkahnya terhenti. Ia melihat seseorang sedang sujud di tengah ruangan. Siapa itu? Gumamnya. Ia mendekat, dan terdiam. Itu bukan siapa-siapa. Itu ayahnya sendiri. Dalam kegelapan malam, dengan hanya cahaya bulan yang menembus celah jendela, Pak Harlan sedang sujud lama, sangat lama, dengan tubuh yang sedikit gemetar. Tak terdengar suara, hanya keheningan dan udara yang terasa berbeda. Dimas berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan langsung doa yang bukan sekadar bacaan, tapi perasaan yang sangat dalam. Dan tanpa sadar, dadanya sesak. Matanya panas. Ia berbalik, lalu berlari ke kamar. Malam itu ia bermimpi. Ia berada di sebuah lapangan luas. Di hadapannya, ada tumpukan tugas kuliah, alat-alat teknik, dan layar laptop. Tapi semua itu diterbangkan angin satu persatu, hingga yang tersisa hanya satu cahaya kecil. Cahaya itu perlahan membesar, hingga membentuk sosok lelaki tua yang tersenyum padanya. Sosok itu mendekat, lalu berkata, "Ilmumu hebat, tapi hatimu belum paham arah. Sujudlah, agar jalanmu dibuka." Dimas terbangun dengan nafas tersengal. Pagi harinya, ia tak banyak bicara. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bangun pukul 3 pagi. Ia mengambil air wudhu, perlahan, dengan tangan gemetar. Ia tak tahu harus baca apa, maka ia hanya ikut gerakan sholat seperti yang pernah diajarkan dulu saat kecil. 2 rakaat, sederhana, tanpa doa panjang. Tapi saat sujud terakhir, ia menangis. Tanpa tahu kenapa. Dan di sanalah, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Kelegaan yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Sejak malam itu, Dimas rutin tahajud. Tak pernah absen. Bukan karena takut, bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena ia telah bertemu Tuhannya dalam sunyi, dan itu lebih nyata dari teori manapun yang pernah ia pelajari. Pak Harlan, Bu Rina, dan Dimas kini punya rutinitas baru. Mereka tidak hanya sholat tahajud bersama, tapi juga membuka majelis sepertiga malam, sebuah pengajian kecil tiap pekan di rumah mereka. Kisah Pak Harlan tersebar. Bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran dalam sujudnya.
Ia tidak pernah mengaku ustaz, tidak pernah merasa suci. Ia hanya bercerita bahwa satu sujud di sepertiga malam mampu membalik hidupnya yang hancur karena santet, menjadi hidup yang penuh keberkahan dan rezeki yang deras. Karena sesungguhnya, ketika manusia berhenti percaya pada usaha sendiri, dan menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, itulah saat keajaiban dimulai. Dan tahajud adalah pintu sunyi tempat semua doa menjadi nyata.